Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara melihat chart, cara membaca chart sederhana naked chart. Kali ini kita akan melihat bagaimana kita menambahkan indikator pada chart TradingView. Tetap di sini. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kalau di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita membaca chart yang hanya harga dan volume. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan di depannya, kali ini kita akan menambahkan indikator atau petunjuk pembantu ya. Indikator itu semacam petunjuk bantuan agar kita lebih mudah membaca chart. Di sini penekanannya kita menjadi lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita membacanya jadi lebih sulit, menjadi lebih sering error, itu harus dipertimbangkan. Mungkin indikatornya nggak cocok dengan kita mesti ganti gitu. Itu kuncinya ya. Jadi ini indikator memang semua indikator teknikal itu tujuannya untuk membantu kita supaya bisa membaca chart dengan lebih baik. Kalau indikatornya itu malah nyusahin, mending dihilangin. Begitu ya. Oke, langsung saja dengan chart di TradingView. Ini kita punya chart di TradingView ya. Ini adalah chart P1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini masih kelihatan baru saja naik ya dari titik terendahnya. Kita bisa lihat ke sebelah kiri, ini terlalu turun ya. Di sini paling tingginya dia itu ada di sekitar 580 ya. 580, ada lagi yang lebih tinggi, pernah sampai ke 615, kemudian turun sampai ke 416 ya, sekitar situlah ya. Nah, jadi teman-teman lihat ini P1 itu lumayan cukup tinggi, kemudian turun, meskipun ini pernah turun sampai di bottomnya di sekitar 266 ya kan, di sini bottomnya, kemudian harga perlahan naik. Tapi ini kalau teman-teman lihat masih, kita katakan masih sideways ya. Jadi belum ada tanda-tanda yang cukup jelas bahwa saham ini akan naik dalam tren yang cukup panjang. Kalau dalam tren pendeknya sih kelihatan ya ini sedang naik. Ini kan kita cuma lihat sekilas ada higher high, ada higher low. Oh, belum ada higher low ya. Kita ada lihat higher low, ini baru satu candle mengalami retracement. Salah satu indikator yang kita lihat biasanya orang pakai harga rata-rata, moving average ya. Jadi untuk melihat suatu saham itu atau harga itu ada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, karena biasanya harga itu bergerak di sekitar harga rata-rata, naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit, begitu ya. Nah, kali ini kita coba pasang moving average, tapi saya bukan moving average biasa, tapi ini saya pakai exponential moving average. Nah, teman-teman bisa klik di atas ini indikator, kemudian teman-teman bisa ketikkan masuk EMA gitu ya. Di sini ada banyak indikator, teman-teman bisa explore sendiri indikator apa aja. Kalau teman-teman pencet di technical sini, semua yang indikator teknikal itu keluar. Nah, di sini yang community script, indikator buatan para trader komunitas di TradingView. Sini indikator finansialnya, ya finansial, masalah fundamental gitu ya. Dia punya keuntungan, rugi, returnnya berapa, itu semuanya ada di sini. Bisa teman-teman cari sendiri, nanti bisa dieksplor gitu ya. Oke, kita itu ada di bagian teknikal, yaitu exponential moving average. Di sini teman-teman lihat, di sini ada exponential moving average ya, aja. Oke, sudah terpasang. Di sini yang terpasang itu EMA 9 ya. Kita coba ganti EMA 9-nya dengan periode yang lebih panjang, periode sekitar sebulan. Nah, itu sekitar 20 candle, 20 hari bursa gitu ya. Begini, oke, source-nya to close. Kemudian ini SMA ini untuk smoothing, jadi pergerakannya tidak terlalu
kaku, dia kemudian dirata-ratakan lagi sehingga pergerakannya lebih smooth, lebih halus. Tapi di sini saya nggak pakai. Nah, kita langsung saja di sini warna saya lebih suka warna kuningnya biar lebih kelihatan di cat saya yang backgroundnya hitam. Teman-teman bisa memilih sendiri warna favorit. Kemudian kalau terlalu halus bisa kita klik di sini untuk agak lebih tebal garisnya. Nah kan, itu tergantung kenyamanan kita aja. Oke, di sini kita lihat ini adalah moving average. Jadi kalau teman-teman lihat harga itu seperti yang saya katakan ya, bergerak. Nah, di sekitar moving average naik sedikit, turun sedikit. Pokoknya dia bergeraknya di situ. Teman-teman perlu tahu, harga tidak mengikuti moving average, tapi moving average lah yang mengikuti harga. Jadi kalau harga naik, moving average-nya juga akan ikuti naik. Jadi kita hanya melihat moving average itu sebagai indikasi saham akan naik. Jadi kalau harga ada di atas moving average, kita katakan indikasinya harga sedang uptrend. Sama seperti pembahasan kita di video sebelumnya, bahwa kalau kita lihat ada harga naik, kemudian kita ingin beli, ya ini sedang uptrend, menembus resisten, ya terjadi penembusan resisten. Teman-teman lihat di sini. Di sini kira-kira penembusan resistennya volumenya nggak terlalu besar, volumenya secukupnya aja gitu, jadi nggak terlalu besar. Kemudian mulai terjadi penurunan, ya mulai pullback. Nah, pullback itu seharusnya volumenya lebih kecil. Jadi kalau dia naik dengan volume yang lebih besar, volume makin besar, kemudian terjadi retracement, pullback dengan volume yang mengecil, itu kemungkinan harganya sedang uptrend tapi hanya mengalami koreksi sehat. Itu bisa kita ikuti. Nah, misalnya di sini kita mulai lihat di sini harga udah mencapai puncak, kemudian mengalami penurunan dalam 2 candle terakhir. Secara teoritis ini adalah kita akan katakan saham ini mungkin aja masih bisa naik lebih tinggi. Kita bisa cari di mana kita untuk mulai membeli selama kita melihat harga bergerak turun dan volumenya masih tetap kecil, ya sama seperti ini, volumenya lebih kecil dibanding pada saat dia bergerak naik. Nah, itu teman-teman bisa cari di mana harga terbaiknya gitu ya, harga terbaik. Tapi harus hati-hati, ingat sebagai trader tetap perlu stop loss, karena ini kita hanya berdasarkan probabilitas. Yang kita gunakan adalah berbagai macam metode statistik untuk memprediksi, memproyeksikan harga di masa depan dengan melihat harga di masa lalu gitu ya. Jadi di sini misalnya ini ya, kita lihat di sini, kemungkinan kita coba untuk antri di sekitar supportnya. Misalnya di sini teman-teman akan bilang, mungkin supportnya ada di sekitar sini ya. Nah, supportnya ada di sekitar sini. Berarti kalau teman-teman mau beli saham Taiwan, kita bisa antri di sekitar 450-an untuk mendapatkan kemungkinan harga terbaik yang dekat-dekat support supaya resikonya nggak terlalu besar. Oke, yang ini udah ya, kita misalnya ini kita punya support seperti ini, bisa juga teman-teman menggunakan moving average ini sebagai support ataupun resisten. Teman-teman selalu bisa menggunakan moving average ini sebagai support ataupun resisten. Jadi kalau harga turun di bawah moving average, teman-teman katakan ya udah turun dari support dan kemungkinan harga akan turun lebih jauh. Di situ kita bisa melakukan stop loss. Jadi seperti itu kalau teman-teman menggunakan moving average, pasang moving average. Terus ada nggak cara tambahan lain? Bisa, teman-teman bisa memasang beberapa moving average. Ya, umumnya orang mengatakan kalau ada 2 moving average, lalu moving average dengan periode kecil berada di atas moving average dengan periode lebih panjang, itu adalah uptrend. Misalnya saja ya, kita tambah lagi 1 moving average. Kita cari EMA gitu ya, exponential moving average. Kemudian kita masukkan angkanya di sini. Di sini kan dia masih 9 ya, EMA-nya itu panjangnya 9. Kita ganti dengan yang periode kira-kira seminggu, yaitu 5 candle. Oke, yang moving average dengan warna biru itu adalah 5, periode 5.
dan yang kuning adalah periode 20. Teman-teman bisa lihat di sini pada saat moving average yang biru ada di atas moving average yang kuning, harga cenderung bergerak naik. Jadi teman-teman bisa lihat, geser lagi ke kiri chartnya, kita akan lihat sama-sama. Pada saat moving average yang biru ada di atas moving average yang kuning, harga cenderung bergerak naik. Begitu juga pada saat moving average biru ada di bawah moving average kuning, harga cenderung bergerak turun. Oke, sampai di sini teman-teman bisa melihat kira-kira begitu cara penggunaan moving average. Kita nambahin indikator moving average. Di kali berikutnya kita akan membahas bagaimana kita melihat indikator lainnya, karena ini baru satu indikator, yaitu indikator moving average. Dan di video berikutnya kita akan buat mungkin dengan menambahkan indikator momentum. Nah, teman-teman harus ingat kata kuncinya tadi apa? Indikator itu harus membantu kita, lebih memudahkan kita untuk membaca chart. Kalau indikatornya malah menambah beban, mending dihilangin saja. Oke, sampai di sini dulu. Salam cuan untuk kita semua.